Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Aktor Epy Kusnandar tutup usia hari ini. Kabar Rabu 3 Desember 2025. Informasi ini hadir dari postingan Instagram Karina Ranau. Jantung hiburan Indonesia hari ini hancur berkeping-keping. Air mata tumpah membasahi bumi. Kita kehilangan sosok legenda yang paling dicintai. Sebelum kita menyelami kisah perjuangan hidup seorang pejuang sejati ini, yuk kita tunjukkan rasa cinta kita. Klik tombol subscribe sekarang sebagai tanda bakti kita pada karya-karya beliau. Dan mari kita kirimkan doa terbaik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga almarhum Epy Kusnandar diterima di sisinya yang paling mulia. Kawan, hari ini kita semua merasa sakit. Rasa kehilangan ini menusuk sampai ke ulu hati kita. Siapa yang tidak kenal beliau? Dia adalah Kang Mus, sosok yang galak di layar kaca, tapi hatinya selembut sutra di kehidupan nyata. Hari ini, Rabu yang penuh duka, tepat jam 14.24 WIB, tawa kita di layar televisi ikut mati bersamanya. Coba bayangkan betapa hancurnya hati istri beliau, Ibu Karina Ranau. Beliau yang selalu mendampingi, yang selalu jadi benteng terdepan, harus mengabarkan berita paling menyakitkan ini lewat media sosial. Rumah duka di Harmony Residence 88 Jagakarsa pasti dipenuhi tangisan dan doa. Dan besok, hari Kamis jam 8 pagi, kita harus mengantarkan beliau ke peristirahatan terakhirnya di TPU Jeruk Purut. Inilah hari terakhir kita melihat Kang Mus. Kawan-kawan semua, Kang Epy Kusnandar ini bukan aktor biasa. Beliau itu pejuang sejati. Beliau lahir di Garut, Jawa Barat tahun 1964. Usia beliau sudah lebih dari setengah abad, tapi semangatnya seperti singa. Dia mulai dari bawah sekali, bukan tiba-tiba jadi bintang. Sejak SMA, dia sudah main di panggung teater, tempat para aktor sejati ditempa. Bayangkan, dia sekolah di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Itu tempatnya orang-orang hebat yang serius sama seni. Setelah lulus, dia mulai masuk TV dari tahun 1996 lewat sinetron Satu Kakak Tujuh Ponakan. Sejak saat itu, jalannya lurus ke atas. Tapi puncaknya, yang membuat semua orang kenal dan cinta adalah perannya sebagai Kang Mus di Preman Pensiun. Itu peran yang nempel banget di hati kita. Dari gayanya bicara, caranya melotot, sampai hatinya yang ternyata melo dan sayang keluarga. Beliau ini aktor dengan karakter yang kuat dan asli. Bukan cuma di Preman Pensiun, tapi di film dan FTV lain, beliau selalu memberikan akting terbaik, sampai dapat penghargaan di Festival Film Indonesia tahun 2012. Momen saat maut hampir merebutnya. Sekarang, kita bicara soal perjuangan paling berat beliau. Ini kisah yang akan membuat air mata kita tumpah. Pada tahun 2010, saat karirnya sedang memuncak, malaikat maut hampir mengambilnya. Kang Epy divonis dokter kena tumor otak berbahaya. Coba kalian dengar ini baik-baik. Dokter bilang waktu hidup beliau hanya 4 bulan. 4 bulan kawan, bukan 4 tahun, tapi 4 bulan. Bayangkan bagaimana perasaan Ibu Karina, istri beliau. Suami yang dicintai, tulang punggung keluarga, divonis tinggal tunggu waktu saja. Ibu Karina cerita, sebelumnya Kang Epy cuma sakit biasa. Tiba-tiba, beliau muntah-muntah hebat, demam tinggi, dan bahkan sempat tidak sadarkan diri saat menyetir. Setelah diperiksa, barulah ketahuan ada bom waktu di otaknya. Dokter menyarankan operasi, itu jalan satu-satunya. Tapi, dengan keyakinan yang luar biasa, Kang Epy dan Ibu Karina memilih jalan lain. Mereka memilih pengobatan herbal, mengandalkan akar sidaguri dan sarang semut. Mereka memilih berserah kepada Tuhan. Kang Epy berhasil melewati vonis maut 4 bulan itu. Beliau sembuh. Bukan hanya sembuh, beliau kembali berkarya selama lebih dari 1 dekade, 10 tahun setelah vonis itu. Ini bukan hanya soal obat kawan, ini soal iman,
harapan, dan cinta. Beliau bilang, kuncinya adalah menenangkan diri aja, jangan mikir macam-macam. Tapi, ada hal yang paling menyayat hati kita. Walaupun sudah sembuh, Kang Epi selalu hidup dengan bayang-bayang kematian. Dia selalu menghitung sisa hari hidupnya. Dia selalu bilang, dia harus berserah diri kepada Tuhan. Kalau hari ini dia harus dipundut, diambil, dia ikhlas. Setiap ulang tahun, dia selalu bersyukur. Coba dengar kalimat ini yang diucapkannya. Setiap itu dari usia 52, saya dicoba 53, wah 53 nih, sekarang bakal mati nggak ya? Ke-54-nya, wah 54 nih saya. Yang ke-55-nya, wah spesialis nih. Yang ke-56, wah 56. Yang ke-57-nya baru maju. Sekarang sudah 61. Dan ini yang paling menusuk. 61, aku harus pergi. 61 jigana teh, saya pikir benar. Dia sudah meramalkan usianya sendiri. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk pergi di usia 61 tahun. Bayangkan, seorang manusia yang hidup sambil menghitung mundur waktu terakhirnya, tapi tetap berkarya dan memberikan tawa untuk kita semua. Hati macam apa yang dia miliki? Itu hati yang penuh ketekunan, semangat hidup, dan keikhlasan tingkat tertinggi. Selamat jalan, Kang Epi Kusnandar. Engkau bukan hanya Kang Mus yang kami kenal, tetapi pahlawan sejati yang mengajarkan kita bahwa setiap detik hidup adalah anugerah. Jangan pernah menyerah pada vonis dokter, jangan pernah menyerah pada takdir. Hadapi semuanya dengan ikhlas, berserah pada Tuhan, dan teruslah berkarya sampai napas terakhir. Hidupmu adalah bukti, cinta dan iman akan selalu lebih kuat daripada penyakit apapun.